Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam beraktivitas, termasuk di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan kita yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa beramal soleh. Selanjutnya, amal soleh apa yang terbaik sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sedekah apakah yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para pemirsa dan para pecinta Nabi Agung Muhammad SAW, di dalam beribadah khususnya bersedekah di bulan Ramadan ini, tentunya kita berhati-hati atau kita mengutamakan apa yang disebut dengan skala prioritas. Kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu. Banyak di sekitar kita orang memaknai ibadah itu dengan pencitraan, memaknai ibadah itu supaya dilihat oleh orang lain. Banyak yang melakukan ibadah umroh misalnya dilaksanakan di bulan Ramadan yang katanya dilipat gandakan pahalanya, sementara dilakukan umroh berkali-kali dan tetangganya rumahnya dalam keadaan yang memprihatinkan, bahkan akan roboh. Ini tentunya akan berbeda makna dari tujuan sedekah itu sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat bahwasanya sedekah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membantu bagi yang membutuhkan, membantu bagi yang memerlukan. Skala prioritas di sini maksudnya adalah sesuai dengan kemampuan kita dan diukur dari tingkat kepentingan, kebutuhan dari orang yang akan kita berikan sedekah itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kita bersyukur, Allah akan memberikan atau melipat gandakan. Selanjutnya, ketika kita melupakan atau kufur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, sebaliknya azab Allah sangatlah pedih. Ini menjadi perhatian kita bersama bahwasanya ibadah sedekah ini adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat harta, dan barangkali tahta. Jadi dengan mensyukurinya Allah akan melipat gandakan. Tapi sebaliknya, dengan kita melupakannya, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih.
Baik, kembali kepada sedekah di bulan Ramadan. Banyak di kalangan kita salah menafsirkan keutamaan ibadah sedekah atau sodakoh di dalam bulan Ramadan, bahwa ketika dimintai untuk bersedekah, mereka menyampaikan, nanti ketika saya masuk di bulan Ramadan, insya Allah akan saya tasarufkan harta saya untuk sedekah. Nah, berarti dalam hal ini salah memaknai sedekah. Jadi sedekah diartikan hanya mengejar di bulan Ramadan. Padahal makna yang sebenarnya adalah menyegerakan sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa cepat di dalam bersedekah, menyegerakan di dalam sedekah. Jadi manakala kita berada di bulan Ramadan, berarti segeralah kita untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan. Tapi akan berbeda ketika kita berada di bulan Rajab misalnya. Ketika di bulan Rajab, kita jangan menunggu sampai bulan Ramadan. Siapa tahu umur kita tidak sampai kepada bulan Ramadan. Berarti makna menyegerakan di sini adalah kapanpun, dalam kondisi apapun. Karena kita tahu sedekah terbaik adalah dalam kondisi kita dalam keadaan tidak memungkinkan atau dalam kondisi kita kesusahan. Ini justru lebih besar pahalanya dibanding dengan ketika kita dalam keadaan lapang. Begitu, jadi sekali lagi di dalam beribadah jangan karena nafsu, memaksakan diri yang kemudian berujung kepada kesengsaraan. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada anak-anak kita, kepada istri yang tentunya juga membutuhkan pembiayaan. Sehingga sedekah dalam pengertian sesuai kemampuan dan skala prioritas. Utamakan untuk kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada fakir miskin. Demikian sahabat semua, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang sesuai atau mungkin kurang pas, karena ini adalah keterbatasan dari saya, dan atas semuanya saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.